Hai para pasutri, di bagian yang ketiga ini saya berharap Anda sudah semakin mastering di dalam membangun hubungan yang baik. Silahkan menyimak dan saya akan menyampaikan bagian supaya Anda semakin secara praktis dapat mempraktekkan hal baik. Perkawinan itu sebetulnya lebih dari sekedar hidup bersama. Ya, apalagi cuma mencari kebahagiaan. Bukan. Perkawinan itu adalah persatuan yang mewakili persatuan Kristus dengan gerejanya. Jadi sesuatu yang sakral, yang bukan hanya peristiwa manusia atau persatuan institusional. Kita harus membuat dan menciptakannya. Itu beda dengan erotisisme. Jadi kalau hubungan seksual itu saya bilang kan tadi kan sehat dan itu adalah suci. Kenapa? Karena diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau begitu dan supaya orang tetap saling mengasihi dan kebutuhannya terpenuhi. Tetapi kalau erotisisme itu bedanya adalah karena dia selalu ingin menciptakan suatu seks yang heboh, yang hebat, sehingga membutuhkan berbagai macam hal untuk mendukung supaya ini menjadi heboh. Sebetulnya yang harusnya membuat heboh itu adalah bagaimana kamu terus berhasrat pada pasanganmu dan pasanganmu berhasrat padamu dengan menciptakan misalnya ya, sebelum berhubungan seksual kan kita perlu bersih. Apalagi kalau kita lihat pasangan kita misalnya seorang istri itu bersih banget. Dia udah berkali-kali kita kalau misalnya pakai bangun tidur kita diwajibkan untuk gosok gigi. Nanti sebelum tidur kita diwajibkan lagi cuci kaki. Cuci kakinya yang bener dong. Narok bajunya jangan di kasur dong misal. Oh berarti pasangan kita ini seorang yang bersih. Nah ketika berhubungan seksual yang sehat adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh pasangan. Kalau pasangan kita suka kebersihan, maka kita harus benar-benar menciptakan kebersihan. Misalnya gosok gigi dulu, mandi dulu, atau kalau itu disetujui ya. Tetapi kalau misalnya memang yang disetujui adalah jorok-jorok, nggak apa-apa deh. Saya malah tertarik kalau kamu kelihatan jorok. Oke, tergantung dari kesepakatan, ya kan? Tapi kalau yang sepakat yang satunya pengen bersih. Beberapa pasutri di usia 50 tahun ke atas itu berhenti berhubungan seksual karena apa? Karena dia merasa pasangannya jorok. Tiap hari ketemu pasangan, ya kan? Mau secakep apapun waktu pacaran itu meaning giginya masih lengkap, ya kan? Gigi lengkap gak ada bolongnya. Sehingga kalaupun dia gosok gigi sehari, mungkin dia bernapas aja harumnya bukan main. Masalahnya kita masih dalam tahap cinta kasih yang berkobar-kobar, ya kan? Masih yang roman-roman. Tapi kalau udah tua, ya kan? Satu gigi udah tanggal, mungkin yang sebelah kanan tanggal, kiri tanggal, ke atas tanggal. Cukup misalnya itu sudah membuat bau mulut yang tidak sedap. Dan ketika Anda masih menggunakan cara sewaktu masih muda asal-asalan begitu, gigimu makin jelek, makin bau, dan Anda nggak sadar, ini kenapa ya istri saya kok nolak? Padahal Tuhan mempersatukan kita itu salah satunya untuk berhubungan seksual. Dosa loh gitu. Ketika orang berbicara mengenai dosa, seolah-olah seks menjadi sesuatu yang membuat orang menjadi kewajiban atau obligasi. Tapi seks itu bukan kewajiban atau obligasi saya bilang tadi. Seks itu yang benar harus muncul dari keinginan, hasrat, kerinduan karena cinta banget sama orangnya. Kalau udah saking bangetnya itu antara cinta dengan nafsu itu jadi menyatu. Dan ketika cinta dengan nafsu menyatu, itulah perkawinan. Berbeda nih kalau dengan erotisisme. Saya sebut tadi soal erotisisme beda. Laki-laki dan perempuannya normal-normal aja, mandi udah, bersih-bersih udah, semua udah. Tetapi karena penganut erotisisme tuh semua harus erotis, lalu dia bilang, oke, you pakai baju yang begini. Istrinya suruh pakai baju yang begini, kurang seksi, pakai begini, gue beliin baju. Istrinya nggak nyaman. Kalau misalnya itu tidak disetujui oleh pasangan dan menjadi obligasi, maka akan menjadi kesulitan. Dan ini belum lagi yang parah. Misalnya berhubungan seksual harus menonton misalnya film-film porno. Hal itu akan merusak fokus kita kepada pasangan.
Ketika fokus tidak lagi kepada pasangan, jangan-jangan pasangan kita merasa diabaikan atau merasa hanya dipakai. Maka bijaksanalah, kita bukan penganut aliran erotisisme. Erotis itu diciptakan oleh pasangan satu dengan yang lain. Laki-laki bersifat erotis adalah laki-laki yang membisikkan kata-kata manis, memuji istrinya, memuji dengan badannya, kecantikannya, dan seterusnya. Begitu juga dengan perempuan, memuji kegagahan, ketampanan, memuji hasil kerja, memuji bahwa kamu itu benar-benar bapak yang baik, aku senang, aku bangga. Itu juga erotis. Erotis yang suci itu yang seperti itu. Selain daripada itu, kita akan membuat erotisisme menjadi kebiasaan yang akhirnya akan menjadi satu kebutuhan. Orang-orang dengan kebutuhan-kebutuhan yang abnormal dengan sendirinya akan menyulitkan hubungan seksual dari pasangan suami istri. Nah, di ujung ini saya ingin menyampaikan ada beberapa syarat dari orang-orang yang mau berhubungan seksual dengan baik. Syaratnya harus ada nafsu. Jadi jangan mengira bahwa secara iman orang harus bernafsu kepada pasangannya, kepada istrinya. Itulah hasrat yang normal. Yang kedua, harus ada tenaga. Tenaga itu berarti sehat, ada kesehatan. Dan yang keempat adalah soal psikis. Psikis itu apa? Kejiwaan. Tadi saya mengatakan, ketika laki-laki memuji istrinya atau sebaliknya, maka pujian itu akan membawa perasaan senang. Perasaan senang itu sayang, merasa diterima, dan akhirnya seks akan berjalan dengan sangat baik. Dan saya ulangi lagi, akan menjadi sangat suci. Isi dari sebuah seks itu adalah sebetulnya adalah suatu rencana yang sehat. Jadi kalau Tuhan memberi kita seks, seks itu harus ada rencananya. Kenapa saya berhubungan seksual? Karena saya mau punya anak. Kenapa saya berhubungan seksual? Karena saya mau menikmati hidup perkawinan saya dengan pasangan. Kenapa saya mau berhubungan seksual? Ya karena saya memang mencintai dia, saya tahu kebutuhan dia, saya mau memenuhi kebutuhan dia. Jadi kadang-kadang bisa plannya itu memenuhi kebutuhan dia, bukan kebutuhan saya. Banyak perempuan yang mengalami situasi seperti ini. Misalnya dia sedang tidak ingin, ya kan? Karena perempuan banyak acaranya, laki-laki nggak ada acara yang lain selain dari udah apa belum. Tetapi kalau perempuan banyak acaranya, adalah dia menstruasi harus nunggu beberapa hari, nunggu masa subur, masa nggak subur, mungkin dia sedang mengalami penyakit-penyakit tertentu seperti keputihan dan lain sebagainya, itu dokter pasti lebih tahu. Tetapi kalau plannya dia bilang mengatakan, oke, ini kayaknya aku bisa, ya udah meskipun aku nggak minat, meskipun aku belum minat, tetapi aku tahu suamiku butuh, oke aku lakukan. Jadi plannya seperti itu. Kemudian seks itu juga ada mimpinya. Orang yang melakukan hubungan seksual itu punya mimpi tertentu, atau sebelum berhubungan badan. Misalnya orang-orang yang berfantasi. Jadi mimpi itu saya sebut fantasinya. Misalnya di tengah jalan, waduh abis ini gue pengen banget nih sama istri gue nih, abis ini gue mau ngelakuin ini ini. Nah, para pasutri yang terkasih, mimpi itu boleh tapi jangan ketinggian dan terlalu aneh. Cukup abis ini ketemu, mungkin melakukan ciuman, melakukan petting sedikit, lalu melakukan hubungan seksual. Kadang-kadang kita itu karena terlalu banyak update informasi yang gak benar, seolah-olah seks itu harus ganas, seolah-olah seks itu harus hotter, ya kan? Akhirnya mimpi dan fantasinya menjadi aneh dan belum tentu pasangan menerima. Lain halnya kalau pasangan menerima, jadikan itu sebagai satu kesepakatan. Tetapi membiasakan segala sesuatu itu selalu bervariasi belum tentu menyenangkan. Karena apa? Karena tidak selamanya kita mempunyai pikiran kreatif untuk melakukannya. Akibatnya kalau satu pengen begini, kita nggak pengen, kita juga jadi merasa digunakan aja. Isi dari hubungan seksual adalah aksi juga, ya. Jadi harus ada aksi. Kadang-kadang kalau satu pasang tidak berminat, oke, tapi minimal Anda itu menyatakan cinta kepada pasangan. Kalau Anda tidak menyatakan apapun, Anda diam seperti gedebok pisang misalnya, ya kan? Barangkali Anda merasa, udahlah yang penting kamu selesai. Nah, itu berbahaya. Karena merasa bahwa pasangan kurang dihargai.
Kalau keterusan itu menjadi perasaan kurang diterima, merasa bahwa saya ini nggak bermutu gitu. Dan pasangan bisa sangat sakit hati dan akhirnya mencari yang lain. Dan yang terakhir adalah soal reaksi. Ada reaksi dong, kalau pasangan meminta seperti itu, kita bereaksi sedikit, ya kan? Banyak juga boleh. Reaksi itu bahkan di semua agama saya kira selalu dianjurkan bahwa aksi dan reaksi ini berlangsung sehot mungkin, karena itu hanya untuk kalian berdua dan itu tidak ada kaitannya dengan hambatan atau dosa dan lain sebagainya. Itu boleh. Bahagialah dalam hidup perkawinanmu sesuai mimpi, supaya bisa terlampiaskan semua yang kamu butuhkan, dan kamu boleh lupa diri pada saat berhubungan seksual. Yang penting jangan lupa pasangan, ya kan? Boleh menikmati, dan harus ada perasaan diterima, perasaan dicintai, perasaan dihargai, dan perasaan mampu. Kalau pasanganmu mengalami inferioritas atau rendah diri, maka kita selama berhubungan seksual bisa menyampaikan itu kepada pasangan. Jadi supaya dia naik harga dirinya, terutama laki-laki ya. Kalau laki-laki dinaikkan harga dirinya, maka gairahnya juga akan lebih baik. Dan pertanyaan yang sering muncul kepada saya adalah soal, boleh nggak Romo kalau sebelum melakukan hubungan seksual itu berdoa? Nggak usah berdoa. Melakukan hubungan seksual sebelumnya itu nggak usah berdoa. Kalau sesudahnya Anda mau berdoa boleh. Karena sebelum itu bisa merusak perasaan gitu. Kalau mau ya boleh, tapi misalnya melakukannya masih sejam lagi atau jauh dari tindakan, ya kan? Anda boleh mempersiapkannya dengan berdoa, misalnya ingin punya keturunan, silahkan. Karena doa selalu baik. Tetapi jangan sampai doa kita mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Akibatnya seks menjadi terlalu suci dan terlalu formal, dan mungkin itu tidak rasa nyamannya hilang ya. Kegagalan seks biasanya bisa muncul karena banyak hal. Tapi biasanya yang terjadi adalah soal sakit, ada kelelahan, merasa gagal, merasa kalah, merasa dipakai, merasa direndahkan, merasa tidak berharga, memikirkan orang lain, curiga, benci, dendam. Dan kalau dilihat dari situ, berarti banyak kegagalan hubungan seksual itu bukan berasal dari fisik, tetapi justru berasal dari non-fisik atau psikis, dari perasaan. Maka sebelum berhubungan seksual, jadikanlah perasaan sebagai bahan diskusi, bahan pembicaraan supaya semakin merekatkan. Beberapa hal yang bisa kita pahami sebagai, ya katakanlah ini sebagai suatu tips ya. Apa yang bisa menyebabkan kebosanan? Penyebab kebosanan misalnya adalah ya karena kurang komunikasi, karena juga ada masalah berdua, soal masalah pribadi, lalu juga kurang merawat diri, atau terlalu banyak aturan juga bisa ya, karena biasanya kalau terjadi hubungan yang formal ya mungkin secara psikologis orang akan merasa diatur-atur, mungkin akan berkurang juga gairahnya. Dan juga ada faktor X yang kita nggak tahu. Saya percaya bahwa Anda semua akan menjalankan ini dengan baik dan akan melakukannya secara natural dan wajar tanpa harus terpaksa. Dan jadikan ini sebagai alat untuk mempersatukan yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari anugerah Tuhan, yang membuat hidup Anda menjadi semakin bahagia bersama dengan pasangan. Semoga Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, jangan lupa di-share. God bless.